Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita ketemu lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, di mana hari ini kita akan belajar tentang tema 7 kepemimpinan ya, subtema 3 ayo memimpin. Nah, kali ini kita akan belajar di pembelajaran 4 halaman 125 ya. Silakan buka buku kalian halaman 125. Seperti biasa, tidak lupa Bapak ingatkan, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, jangan lupa lakukan hal-hal penting untuk menghindari diri kita dari COVID-19. Apa saja itu? Yang pertama, gunakan masker ketika keluar rumah. Yang kedua, cuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, jaga jarak, jauhi kerumunan ya. Dan apabila ada waktu, ingat, manfaatkan sedikit waktu kalian untuk berolahraga agar imun tubuh kita selalu sehat. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan membaca dan berdiskusi diharapkan kita mampu mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Yang kedua, melalui penugasan diharapkan kita dapat menjelaskan cara membuat karya patung dari bahan lunak dengan benar. Dan yang ketiga, melalui penugasan diharapkan kita dapat membuat karya patung dari bahan lunak dengan baik. Nah, nanti Bapak juga akan tampilkan video cara pembuatan patung ya. Baik, kita mulai. Silakan buka buku kalian ya. Halaman 125. Oke. Apakah kamu sering mendapat kesempatan untuk memimpin? Nah, pertanyaan ini perlu kita cerna ya. Apakah kamu sering ditunjuk atau diberi kesempatan untuk memimpin? Tentu kalau pada saat ini jarang kita diberi kesempatan untuk memimpin ya. Kenapa? Karena di rumah. Tetapi kalau kita berada sudah aktif di sekolah, insya Allah kita akan sering diberi kesempatan, terutama pada saat upacara ya. Nah, biasanya kalau kita upacara itu yang kita pimpin adalah siswa dan siswi yang lain ya, seperti kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kira-kira kalau kamu jadi seorang pemimpin, bagaimana perasaanmu? Tentu jadi seorang pemimpin ini kadang-kadang kita akan merasa canggung ya, grogi dan lain-lain. Oleh karena itu dari kecil kalian harus berlatih untuk memimpin ya. Oke, kita lanjut. Marilah kita membaca bersama ya sebuah cerita berikut ini. Deda dan 5 butir kentang. Dahulu ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga. Aku tahu, bersabarlah. Semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku meminta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istrinya dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis.
Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu, kata Deda kepada si pengemis. Tunggulah sebentar, aku akan memasak dulu, kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi dia berpesan, jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makanan sekeluargamu. Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga bagikan kentangnya kepada tetangganya. Oke, ini sebuah cerita ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari cerita tersebut kira-kira ya nilai-nilai Pancasila apa saja yang ada di dalam cerita tersebut ya. Coba kamu tulis dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, yang pertama peristiwa apa ya? Peristiwa apa yang terjadi di dalam cerita tersebut, terus nilai apa yang terkandung di dalamnya ya. Di sini peristiwanya ditulis, di sini nilai yang terkandung di dalamnya. Ini tugas hari ini. Hari ini tugasnya tidak banyak ya. Nah, nanti cukup 3 ya, 1, 2, 3. Peristiwanya tulis peristiwa apa, nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya apa. Sini ya. Nah, itu tugas kalian hari ini. Oke, kita lanjut. Ayo berkreasi, buatlah patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat menggunakan tanah liat, bubur kertas lilin, sabun batang, atau plastisin. Buatlah bentuk seperti yang kamu inginkan. Nah, karena kemarin Bapak sudah minta kalian membuat patung, maka hari ini kita tidak membuat patung, tetapi kalian wajib tahu ya untuk pembuatan patung ini. Nah, ini Bapak akan sampaikan contoh cara membuat patung yang terbuat dari bubur kertas. Nah, kita lihat bahannya. Yang pertama, siapkan kertas bekas. Kemudian rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak. Buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. Kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanci sampai berbentuk seperti tanah liat. Tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang keenam, untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Jemur patung di bawah sinar matahari, kemudian setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai. Oke, nah untuk lebih jelasnya berikut Bapak akan tampilkan video cara membuat patung dari kertas. Ya, silakan disimak. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama yang perlu kita siapkan ya, kertas, kawat, kemudian gunting untuk menghancurkan kertas atau memotong kawat, kemudian kanji ya, ini lem kanji ya, yang dibuat. Nah, ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Pertama yang kita lakukan adalah memotong kertas-kertas bekas tadi ya, kecil-kecil ya, dipotong kecil-kecil sehingga menjadi seperti ini. Setelah kita potong, lalu kita rendam beberapa menit ya. Kemudian setelah direndam kita hancurkan ya.
dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan tinggal diberi pewarna, ya. Itulah cara untuk membuat patung dari serpihan kertas, ya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Untuk tugas hari ini cukup yang tadi 3 ya. Kalian membuat 3 nilai-nilai dari cerita yang tadi kita baca. Nah, kalau ini cukup diperhatikan saja bagaimana cara membuat patung, ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.